Bab 211. Apakah boleh bagiku untuk tidak mencintaimu lagi? Sinar matahari dari jendela menyinari masuk ke dalam rumah. Sosok di tempat tidur tersinari bagaikan emas yang berkilau. Seorang wanita yang tidur dengan nyenyak di dalam pelukan seorang pria. Dibangunkan oleh sinar matahari pagi yang hangat, Gerisu perlahan-lahan terbangun. Tidak tahu sudah berapa lama dia tidak bisa tidur begitu lelap dan nyenyak seperti ini. Melihat wanita di pelukannya, tubuhnya yang kecil, bulu matanya yang panjang meninggalkan sebuah bayangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium dahinya dengan ringan. Sedikit geli, bulu mata Suewu yang kecil dan indah bergetar, tetapi sama sekali tidak bangun. Dia juga sudah lama belum tidur nyenyak sejak dia berpisah dengan Gerisu. Dia mencari dadanya yang hangat dengan tangan kecilnya, bersandar ke ujung yang lain, mencari posisi yang lebih nyaman untuk terus tidur nyenyak. Gerisu diam-diam menatap Suewu yang ada di pelukannya. Bibirnya yang tipis tidak bisa menahan untuk tersenyum bahagia, matanya dipenuhi perasaan kasih sayang yang dalam. Tetapi kesedihan di kedua matanya mata itu begitu besar. Rasa sakit dari dadanya secara bertahap membuatnya kehilangan senyumannya. Anak baik, tidur yang nyenyak ya. Gerisu bergumam dengan suara kecil, menundukkan kepalanya lagi, dan mencium bibirnya Suewu secara sangat manja dan penuh dengan cinta, seperti kelopak bunga yang lunak, membawa rasa seperti dirinya yang lembut. Napasnya yang akrab perlahan-lahan membangunkan Suewu dari tidur dan mimpinya. Dia tidak segera membuka matanya, tetapi merasakan sebuah tangan besar yang hangat membelai wajahnya perlahan dan lembut, mulai dari alisnya, dengan lembut, luar biasa lembut, seolah menyentuh dan menyayangi seorang kekasih yang paling berharga di dunia. Jari itu menjelajahi wajahnya sedikit demi sedikit, dari alis ke mata, ke ujung hidung, sampai ke bibirnya. Jantungnya berdetak, bulu matanya juga bergetar ringan, hidungnya masam, dia sangat ingin menangis. Suewu, aku pasti akan punya jalan keluar, percayalah padaku. Dia bergumam penuh kasih sayang, tidak ingin meninggalkan saat seperti ini, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa Suewu telah bangun. Gerisu mengerahkan tangannya dan memeluk Suewu kembali ke dalam pelukannya, membiarkan dia tidur di atas lengannya sebagai bantal. Mereka saling berhadapan di jarak yang sangat dekat. Pandangan matanya memandang wajah Suewu dengan sangat cinta kasih dan tidak ingin meninggalkannya. Hal ini merupakan sikap yang paling hangat dan intim di antara pria dan wanita. Dalam kesunyian, dia hanya bisa mendengar suara napasnya satu sama lain. Suara napasnya Suewu semakin lama semakin terdengar berat. Gerisu akhirnya menyadari bahwa dia sudah bangun. Suewu, apakah kamu sudah bangun? Dia membuka matanya dan menatap wajahnya dalam jarak yang sangat dekat. Matanya berkedip menunjukkan sebuah rasa sakit yang rumit, dan dia berteriak dengan suara yang serak, Gerisu. Iya. Dia menatapnya, dan dua baris bulu mata yang melengkung berwarna hitam pekat seperti kipas menyiratkan dua garis bayangan di wajahnya yang lembut, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang merah, dan dia cantik bagaikan malaikat yang telah jatuh ke dunia. Hal ini membuatnya tak tahan untuk mencium bibirnya sekali lagi. Suewu mendorongnya dengan kuat. Dia tidak melawan lalu mengeluarkan suara pelan. Suewu. Refleks Suewu membuat Gerisu merasa tersakiti. Sebenarnya dia hanya ingin menciumnya, walaupun melihat dia akan membuatnya memiliki nafsu yang tak terkendali, tetapi memikirkan semua yang terjadi sekarang terlalu kacau. Ketika dia memandangnya yang berbaring di pelukannya, nafsu biologis awalnya malah memudar. Dia hanya ingin menciumnya seperti ini, memeluknya saat dia tidur, membiarkan dia berbaring di pelukannya seperti ini saja sudah cukup. Hati Suewu sangat gundah gulana. Dia tidak mau menjadi pihak ketiga kepada siapapun sebelum semuanya ada solusi jalan keluar yang pantas.
Dia juga tidak ingin memiliki perasaan yang gundah dengannya. Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa berbagi Gerisu dengan siapapun. Suewu, aku tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin menciummu. Aku tidak akan melakukan hal lain. Dia menjelaskan sambil melihat sosoknya yang panik, hatinya sangat sedih. Suewu mengerutkan kening, Gerisu tiba-tiba membungkuk dan mencium bibir merahnya dengan cepat. Dia tidak ingin dia merasa asing dengan dirinya, tidak ingin seperti ini. Sekejap saja darah bagaikan mengalir ke otaknya, kemudian dia dengan cepat mendorong Gerisu. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka mulutnya dengan tegas. Dia anggap dia sebagai apa? Dia awalnya terkejut menyaksikan Suewu yang menyeka bibirnya, kemudian dia menjadi muram, berdesah pelan sambil berkata, "Oke, tidak usah diseka lagi, aku tidak akan menciummu lagi." Suewu diam sebentar, tetapi ketika dia melihat mata Gerisu yang tiba-tiba meredup, Suewu tiba-tiba muncul sebuah kata kejam di benaknya. "Bukankah dia sedikit kejam? Kau sebaiknya pulang," ucapnya tanpa daya dan sedih. Kemudian pada saat itu telepon berdering dan membangunkan mereka berdua. Dia menerima telepon tersebut, melihat itu adalah dari Lola Liu. "Lola Liu, kenapa? Ada apa dengan Fei?" Ketika dia bertanya, tubuh Suewu langsung menegang, tetapi Gerisu tidak menyadarinya. Dia turun dari tempat tidur, menggunakan selimut tipis untuk menutupi tubuhnya, seperti melarikan diri, bergegas pergi tidak ingin mendengar percakapan mereka. "Tidak apa-apa, itu bagus. Aku sebentar lagi akan pergi ke sana." Dia tidak tahu bahwa ketika dia mengatakan dia lega, kejutan yang membuatnya senang itu ternyata sangat menyakitkan bagi Suewu. Hal ini membuatnya hatinya menghembuskan nafas lega, tetapi di saat yang sama dia merasa sangat luar biasa sedih. Berbalik, dia berjalan keluar dari kamar sementara dia masih berbicara di telepon. Setelah dia selesai bertelepon dan dia menemukan bahwa dia sudah tidak ada di sampingnya. Betul-betul sial. Dia tadi terlalu gugup sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah pergi. Gerisu bangkit dari tempat tidur dan mencarinya. Dia melihatnya telah mengganti pakaiannya dan sedang memasak sarapan di dapur. Ketika dia melihat Gerisu keluar, dia hanya memandangnya dengan santai dan berkata, "Ayo kita sarapan, setelah makan kamu pulang, rawat Nona Fei dengan baik." Ngomong-ngomong, apakah dia baik-baik saja? Mendengarkan nada suaranya yang dingin, Gerisu merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Dia memang salah, dia tidak memperhitungkan perasaannya. Dia benar-benar layak untuk mati. Berjalan ke dapur, dia bersandar ke pintu dan menatapnya. "Suewu, aku pasti akan menemukan cara, tolong percaya padaku, ya." Mulutnya mencibir dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihatnya tidak menjawabnya, hatinya tidak yakin, dia tidak tahu apa yang dipikirkan olehnya. Hatinya sangat terkejut seolah-olah dia menginjak suatu titik di puncak tebing di mana di depannya ada sebuah jurang yang dalam yang jika jatuh pun mayatnya tidak akan bisa ditemukan. "Suewu, tolong bicaralah." "Gerisu, jika kamu benar-benar memiliki jalan, tolong setelah kau menemukan jalan itu barulah mencariku, oke? Sebelum itu, aku tidak ingin melihatmu lagi." Dia mengatakannya dengan tidak tulus. Ujung hatinya Gerisu sedikit bergetar dan perasaan masamnya meresap ke dalamnya. "Maksudmu, aku tidak boleh menemuimu sebelum aku menemukan jalannya?" "Iya," dia menjawab dengan suara pelan. "Apakah kamu tidak mencintaiku? Bukankah kamu mencintaiku? Jangan-jangan kamu bisa menahan untuk tidak bertemu denganku?" Dia bertanya dengan suara serak, tidak bisa menerima larangannya untuk bertemu. Seperti ini dia bisa menjadi gila. "Aku tidak mencintaimu lagi, bolehkah?" Dia menatapnya. Meskipun kata-katanya sangat kejam,
Tetapi jika dia tidak kejam, dia takut dia tidak akan bisa menahan emosinya, menginginkan lebih banyak dari Gerisu. Dia tidak ingin memandang rendah dirinya sendiri. Jika aku mencintaimu sebelumnya, itu karena kamu memiliki hati bertanggung jawab, tapi bagaimana dengan sekarang? Kamu adalah orang yang ragu-ragu mengambil pilihan, tidak bisa memutuskan wanita mana yang kamu inginkan. Begini kamu ingin aku mencintaimu. Namun, saat melihat wajahnya yang sedih, hatinya tenggelam lagi, merasa sangat kesakitan. Dia kemudian berbalik kesepian. Dia ingin maju dan menariknya, ingin bercampur dengan kesepiannya, menghangatkan ketidakberdayaannya, tapi dalam kerumitan ini, dia ditakdirkan untuk mendapatkan apa-apa. Fei Liu hanya takut dia tidak akan meninggalkannya seumur hidup. Bisakah Fei Liu bertahan jika meninggalkannya? Bagaimana dia bisa memiliki hati untuk hidup yang sangat berarti? Layu karena keegoisannya. Bahkan jika dia egois ingin bersama dengan Gerisu, bagaimana dia bisa menghibur hati nuraninya dengan kutukan dan derita seumur hidupnya? Yah, dia adalah orang yang tidak berperasaan, dia bersedia menjadi orang yang kejam. Baik, aku pergi. Suaranya masam dan membuat orang ingin menangis. Tapi dia berkata dengan judes, selamat tinggal. Bersambung.